Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Eti Nurdianti. Mudah-mudahan sehat semua ya kalian. Setelah PTS, mari kita lanjut materi. Ini sebenarnya masih sama ya dengan materi yang sebelumnya, persamaan kuadrat. Ini lanjutannya. Setelah belajar persamaan kuadrat, nanti kalian diminta menggambar grafik dari fungsi kuadratnya. Oke, yang pertama ada pengertian fungsi kuadrat. Di sini ada bentuk umum dari fungsi kuadrat. Ya, yang kalian tahu fungsi itu adalah relasi yang menghubungkan domain dan kodomain. Ada banyak fungsi yang dapat dibuat, salah satunya adalah fungsi kuadrat. Artinya adalah relasi yang digunakan relasi kuadrat. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Hampir sama ya, sama bentuk umum dari persamaan kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C. Atau ada juga yang menulisnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Dengan efek itu adalah nilai hasilnya, X adalah nilai yang digunakan untuk mendapatkan hasil atau domainnya. Oke, lanjut ada menggambar grafik fungsi kuadrat. Grafik yang tergambar dari fungsi kuadrat nantinya akan berbentuk parabola. Jadi tahu kan parabola gimana gambarnya? Ini ya, atau begini. Ini adalah grafik yang membentuk sebuah parabola. Jika fungsi kuadrat AX kuadrat plus C, maka nilai determinannya, kemarin kan sudah belajar ya, untuk mencari determinan atau nilai D, B kuadrat min 4AC. Nilai determinan ini sendiri digunakan untuk mengetahui jumlah akar yang dimiliki oleh sebuah persamaan kuadrat. Jadi kita bisa ngecek dulu si D-nya berapa. Kalau D-nya lebih dari 0, maka kurvanya parabola akan memotong sumbu X pada kedua titik. Jadi nanti ada dua titik memotongnya. Kalau D-nya sama dengan 0, parabolanya memotong sumbu X pada satu titik. Kalau D-nya kurang dari 0, maka bentuk parabola tidak memotong sumbu X. Nah, sedangkan nilai A memberi gambaran kurva tersebut terbuka ke atas atau ke bawah. Jadi kalau A-nya kurang dari 0, dia terbuka ke bawah. Ini parabola terbuka ke bawah seperti ini. Tapi kalau A-nya lebih dari 0, dia terbuka ke atas. Maksudnya gimana? Misalkan X kuadrat plus 2X plus 3. A-nya berapa di sini? Ini kan A kan? A, B, C. A-nya berapa? A-nya 1. A1 itu lebih dari 0 apa kurang dari 0? Lebih dari 0 kan, berarti dia lebih dari 0. Nah, nanti bentuk kurvanya itu bisa ketebak, dia terbukanya ke atas. Jadi buat gambaran aja, nanti kalau kalian disuruh memilih pilihan ganda, kalau A-nya lebih dari 0 berarti udah pasti tuh kurvanya terbuka ke atas. Nah, ini bentuknya ya. Kalau A-nya lebih dari 0, nih dia terbuka ke atas. Kalau kurang dari 0 nanti terbukanya ke bawah. Ini yang terbuka ke atas, D-nya lebih dari 0, bentuknya seperti ini. Dia mempunyai dua titik potong. Ini kan titik potongnya ini. Yang D-nya sama dengan 0, dia cuma satu titik potong. Ini seperti ini. Yang D-nya kurang dari 0, ini D-nya lebih dari 0, dia memiliki dua titik potong. Ini 1, 2. D-nya sama dengan 0, dia memiliki satu titik potong. Kalau D-nya kurang dari 0, dia tidak memiliki titik potong. Jadi agak naik ke atas gitu. Ini bisa kalian cari dulu D-nya untuk mengetahui bentuk kurvanya tuh seperti apa. Atau untuk pembuktian juga boleh. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Dalam menggambar grafik fungsi kuadrat, Anda bisa memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama, menentukan titik potong kurva dengan sumbu X. Dalam hal ini fx sama dengan 0. Jadi kalau fungsinya nanti fx sama dengan 2x kuadrat, misalkan x kuadrat
min 2x min 8, x fx-nya 0 di sini 0 kan, berarti kan sama dengan 0, x kuadrat min 2x min 8. Ini jadi kayak apa? Persamaan kuadrat kan? Nah, nanti kalian faktorkan untuk mencari titik potongnya. X gitu. Oke ya. Biasa kayak kemarin, memfaktorkan kayak gimana. Terus yang kedua, itu nanti kita lebih lanjutnya di contoh soal aja ya. Yang kedua, menentukan titik potong kurva dengan sumbu y. Dalam hal ini x-nya sama dengan 0. Kalau tadi fungsinya misalkan x kuadrat sama dengan min 2x min 8, x-nya sama dengan 0, ini berarti 0. 0 min 2 kali 0. Ini min 8. 0 habis kan 0 juga kan? 0 min 8. Berarti sisanya berapa? Min 8. Ini berarti sama aja kalau kita tulis y-nya itu sama dengan 0, c, lebih singkatnya. C-nya berapa? Kalau C-nya min 0,8 berarti Y-nya sama dengan 0, min 8. Lebih lanjutnya nanti kita ke contoh soal ya. Terus yang kedua, langkah yang ketiga, langkah yang ketiga itu adalah menentukan sumbu simetri dengan rumus. Ini rumusnya diingetin ya. Min B per 2A. Ini untuk mencari sumbu simetri. Sumbu simetri itu tahu nggak sumbu simetri? Nah, misalkan ini ada parabola, sumbu simetri itu yang membagi dua dia biar bisa kelipat gitu kan, ada tengah-tengah, itu dia gitu, itu namanya sumbu simetri. Terus yang terakhir, yang keempat adalah menentukan titik puncak, minimum atau maksimum. Oke, koordinatnya ini rumusnya min B kuadrat min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A. Ini X-nya, ini Y-nya. Nanti. Oke, kita masuk ke contoh soal biar nggak. Gambarlah grafik fungsi kuadrat X kuadrat min 2X min 8. Nanti ini soalnya X kuadrat min 2X min 8. Oke, untuk soal yang tadi, contoh soalnya fx-nya sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Kalian ingat dulu ya, ini adalah nilai A, ini nilai B, ini nilai C. Oke, lanjut. Setelah itu, langkah-langkahnya udah saya selipkan di sini. Yang pertama, menentukan titik potong kurva dengan sumbu X. Yang pertama, titik potong di sumbu X. Titik potong di sumbu X, titik potong sumbu X. Tadi ya, caranya mencari akar-akarnya. Cara mencari akar-akarnya yaitu fungsinya kita akarkan. X kuadrat min 2X min 8. Akar-akarnya gimana? Kemarin kalian kan sudah belajar kan akar-akarnya? Jadi X ini kan 8 itu min 8 itu perkalian berapa sama berapa? 2 sama 4. Biar di jumlah hasilnya min 2 yang mana yang min? Min 4 kan? Berarti plus 2 min 4. Jadi X-nya sama dengan min 2 atau X-nya sama dengan 4. Nah, dapat tuh titik potongnya jadi min 2,0 dan 4,0. Ini titik potong yang di sumbu X. Yang kedua, ada titik potong yang di sumbu Y. Titik potong sumbu Y, kita tulis titik potong sumbu Y. Sumbu Y. Tadi untuk titik potong sumbu Y langsung aja. Y-nya sama dengan 0, C. Kalian lihat nilai C-nya min 8. Berarti titik potongnya adalah 0, min 8 gitu ya. Terus lanjut. Selanjutnya adalah menentukan langkah yang ketiga, sumbu simetri. Langkah yang ketiga untuk sumbu simetri. Sumbu simetri X-nya sama dengan min B per 2A. B-nya berapa? B-nya min 2 di sini kan tuh. Min 2 berarti min 2 min per, saya pindahin sih biar kayak ini.
kan rumusnya udah ada minnya ya, ini min 2 per 2 kali 1. Kok hilang gue ya? Nah, di sini. Jadi min 2 dibagi 2. Min ketemu min plus ya, jadi jawabannya 1. Ini titik potongnya. Sumbu simetrinya maksudnya ya. Yang terakhir adalah yang keempat, menentukan titik puncaknya. X-nya sudah dapat kan ya, rumusnya sama. Berarti X-nya sama dengan 1, tinggal nyari Y-nya pakai rumusnya gini, min B kuadrat min 4AC per 4 kali A. Jadi min B-nya berapa? Min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali C-nya min 8 per 4 kali 1 sama dengan 2 kuadrat berapa? 4 ditambah min 4 kali 1 min 4 kali min 8 jadi 32 ya, min ketemu min plus ini 4, jadi sama dengan min 4 tambah 32 36 dibagi 9 sama dengan min 9. Nah, berarti di sini titik puncaknya itu ada di titik puncak ada di X, Y kan? Berarti 1, min 9. Gitu ya. Nah, sekarang kita gambar. Udah dapat nih. Ini dapat titik potong sumbu Y, kemudian sumbu simetrinya juga dapat nih 1, terus titik puncaknya sudah dapat ini. Sekarang kita gambar ke grafiknya. Kalian boleh ya di rumah siapkan buku kotak-kotaknya. Titik potong yang pertama adalah min 2,0 dan 4,0. Kalian gambar min 2,0 kan di sini. Y-nya kan 0 ya. Terus di sini 4,0. Dapat tuh titik yang pertama, sumbu X. Yang kedua, titik potong di sumbu Y. 0, min 8. Min 8 itu ada di bawah. X-nya 0, Y-nya min 8. Ini titik potong di sumbu Y. Ini kan Y kan tuh. Ke atas Y positif, ke bawah Y negatif. Ke samping kanan X positif, samping kiri X negatif. Kemudian sumbu simetri. Kalau sumbu simetri kalian garis titik ini garis bantu. Jadi buat nanti dia ada tengah-tengahnya. Kalian garis aja dari ujung atas sampai ujung bawah seperti ini ya. Nah, kemudian titik puncak minimum. Karena dia kurvanya terbuka ke atas, berarti terbuka ke atas nih, berarti dia punya titik minimum. Kalau terbukanya ke bawah, dia punya puncak maksimum. Gitu ya, udah dapat nih. Ini kan di sini kan 1, min 9, 1,9, satunya di X di 1, 9-nya di Y dapat di sini. Udah tinggal gabungin kur ininya. Tuh seperti itu gambarnya. Ini mohon maaf saya agak miring soalnya gambarnya di laptop. Kalau mau lihat gambar aslinya, ini gambarnya rata seperti ini. Oke, sampai di sini aja. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau kurang paham nanti bisa diulang-ulang lagi latihannya. Perbanyak latihan kalau untuk matematika. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.